Salam Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi dan perkenankan kami mewakili Majelis Gereja Kristen Jawa Demak menyampaikan warta jemaat untuk hari ini Minggu tanggal 22 Agustus tahun 2021. Bapak Ibu juga bisa menyimak warta jemaat yang telah ada atau telah Bapak Ibu terima. Kebaktian ini bisa diikuti tatap muka dan secara live streaming online melalui website atau melalui channel YouTube Gereja Kristen Jawa Demak. Baik, kami sampaikan warta jemaat untuk pagi hari ini. Majelis Gereja Kristen Jawa Demak mengucapkan selamat datang kepada para tamu dan simpatisan yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Juga mengucapkan selamat bagi warga jemaat yang berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran, pernikahan yang jatuh pada hari Minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati. Jadwal pelayanan dan ibadah pada hari ini kita dilayani oleh Bapak Cipta Teguh Saroso, musik oleh Saudara Dwi Kartika, singer oleh tim A, media oleh Saudara Edita dan Mayang, kamera oleh saudara kita Prastio. Ibadah anak dilayani secara online melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu jam 9 pagi. Untuk hari ini firman oleh Bapak Cipta Teguh Saroso dan host atau pemusik oleh saudara Mayang dan Tia. Informasi dari majelis. Yang pertama adalah ibadah syukur emeritasi. Berdasarkan rapat panitia pelaksana ibadah syukur emeritasi atas diri Bapak Pendeta Nathanael Syih Pujiono akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 jam 15 dengan pembatasan peserta. Majelis GKJ Demak, induk dan perwakilannya Pepantan 1 orang. Utusan Sinode GKJ Pendeta Klasis Semarang Timur, utusan Klasis Semarang Barat, Semarang Selatan, Klasis Purwodadi, keluarga Bapak Pendeta, perwakilan kelompok dan Pepantan. Jemaat dapat mengikuti ibadah syukur emeritasi di rumah masing-masing. Disiarkan secara live streaming melalui channel YouTube GKJ Demak. Mohon perhatian dan doa agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, pemilihan majelis. Berdasarkan persidangan majelis gereja tanggal 12 Agustus akan dilaksanakan pemilihan majelis gereja, yaitu akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 selesai ibadah pagi dan ibadah sore. Mohon perhatian jemaat. Persembahan dan kehadiran bisa disimak oleh Bapak Ibu sendiri. Namun apabila ada angka-angka yang kurang tepat atau berselisih, bisa langsung menghubungi Majelis Gereja Kristen Jawa Demak.
persembahan atau penerimaan persembahan unduh-unduh sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021, persembahan amplop unduh-unduh masuk 108 amplop sejumlah Rp17.200.000. Lelang sawah Mangunjiwan 10 juta, lelang sawah cabean 10 juta, sehingga jumlah Rp37.200.000. Informasi bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mempersembahkan amplop persembahan khususnya unduh-unduh dapat diserahkan kepada majelis gereja. Lelang sawah di Cabean telah masuk sebesar Rp10 juta. Kemudian berikutnya kami sampaikan informasi tentang persembahan syukur. Majelis gereja telah menerima persembahan syukur melalui transfer online dari satu Ibu Endang Kristiani sebesar Rp500.000 untuk gereja. Yang kedua, Ibu Endang Kristiani sebesar Rp500.000 untuk kelompok 2. Majelis dan jemaat menyampaikan terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat beribadah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri dan kita pujikan Kidung Jemaat 14 bait yang pertama dan ketiga. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita bersama-sama mengkhususkan ibadah di pagi hari ini dengan pengakuan bersama demikian. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara semuanya yang datang di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita akan mendengarkan hukum kasih yang mana pada pagi hari ini kita akan mendengarkan dari Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40 yang demikian bunyi firman itu. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita sambut pengakuan dosa ini dengan memujikan Kidung Jemaat 362 bait yang pertama dan kedua. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bagi setiap orang yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh, Allah memberi berita anugerah sebagai kabar sukacita bagi orang percaya. Kita akan terima firman Tuhan dari surat Roma bab 10 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sanggupi dengan pujian kesanggupan Kidung Jemaat 369A bait pertama dan kedua. Ya Yesus, ku berjanji. Ku minta kau
Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita bersama-sama akan mengucap syukur pada Tuhan atas kasih karunia dan berkat-Nya melalui persembahan yang kita kumpulkan. Namun sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita akan menerima firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita memberikan persembahan. Dari 1 Tesalonika 5, bab 5 ayat 16 hingga 18. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hitung jemaat 450, bait pertama dan 5. Hidup kita yang benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, Engkau senantiasa baik dan selalu baik di dalam kehidupan kami. Engkau selalu memperbaharui hidup kami, dan pagi ini semangat kami pun Engkau berikan semangat yang baru, sukacita yang baru, dan kami Engkau selalu kuatkan di dalam Tuhan, sehingga kami akan selalu rindu untuk datang kepada Tuhan. Pagi ini kami bersujud di hadapan-Mu, menyerahkan sepenuhnya diri kami. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menjaga, membuka, menyucikan hati kami. Engkau berkati pikiran kami, sehingga firman yang akan kami terima dapat kami pahami dengan baik, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda Allah. Kiranya Engkau mengurapi dengan Roh Kudus-Mu, dan Engkau pakai mulutnya untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga setiap kata yang terucap adalah dari Allah saja. Berfirmanlah ya Bapa, kami semua sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih Kristus, pagi hari ini kita akan bersama-sama menerima bacaan Injil yang terambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-6
ayat 56 sampai dengan 69. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 56 sampai dengan 69 yang demikian akan saya bacakan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita semua yang sudah membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, dan terlebih melakukannya di dalam kehidupan sehari lepas sehari. Haleluya Yahweh. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Sehat-sehat, amin. Sukacita. Puji Tuhan, semua beroleh sukacita dari Tuhan. Dan pada saat ini kita diajak bergumul, ya, setiap beribadah selalu diajak bergumul. Dan pergumulan pada pagi hari ini dengan tema kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan, ya, itu tema pergumulan bersama kita. Saudara kekasih Kristus, kalau kita boleh mengamati diri kita masing-masing, pribadi lepas pribadi, dan ini sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri. Artinya kita semua ini pada dasarnya adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendirian dari awal sampai mati. Selalu membutuhkan orang lain. Ketika kita merasa sendiri, kita akan mencari suatu komunitas, kita akan mencari teman, supaya apa? Supaya ada sesuatu yang kita dapatkan dari komunitas yang kita cari tersebut, dari komunitas di mana kita, ya,
menggabungkan diri dengan kelompok komunitas tersebut macam-macam. Ada yang seperti ini, komunitas gereja, ada komunitas arisan ibu-ibu, ada komunitas arisan bapak-bapak, komunitas apalagi geng motor itu juga ada nggih, dan sebagainya. Artinya berbagai macam komunitas, baik itu yang positif atau yang negatif sekalipun, itu sebenarnya dibutuhkan seseorang, ya tergantung ini ya. Dibutuhkan seseorang untuk apa? Untuk mencari kesenangan ya. Walaupun sadar oh itu komunitas yang negatif, tetapi karena di komunitas yang negatif itu dia mendapatkan kesenangan, dia mendapatkan hiburan, dia mendapatkan penghiburan, maka dia tetap bertahan di situ. Nah, menawi tasih bertahan nggih dosane PM dhewe ngoten nggih kalau di komunitas yang negatif. Ya, syukur-syukur dan memang seharusnya kita cari komunitas yang positif. Positif membawa kita lebih baik bukan lebih buruk begitu. Tetapi pada intinya kita mencari komunitas, kita mencari teman untuk mencari ketenangan diri, penghiburan, bahkan kalau sedih kita bisa mendapatkan penguatan dari orang-orang yang ada di dalam komunitas itu ya, dari sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Nah, jika di dalam komunitas tersebut terjalin relasi yang sehat, jikalau komunitas tersebut bisa membuat kita nyaman, kemudian kita pun juga bangga di dalam komunitas itu. Kita kalau Bapak Ibu Saudara masing-masing punya komunitas, kita terus kemudian foto bersama gitu ya, seringkali diupload. Karena apa? Kita bangga, kita bersama-sama dengan teman-teman kita gitu ya. Apalagi kalau sedang ngumpul-ngumpul itu, saya dan teman-teman saya dengan gitar sambil ngopi, nyanyi-nyanyi ya. Seolah enggan untuk pulang, enggan untuk meninggalkan kebersamaan yang sedang dilalui bersama-sama tersebut ya. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Hati kita damai, jiwa kita tentram bersama dengan komunitas kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Begitu nggih Bapak Ibu nggih, kurang lebihnya. Ya, tetapi jikalau saja seandainya ada hal yang tidak sukai, coba sekali saja ada hal yang tidak kita suka di dalam komunitas tersebut, apa yang terjadi? Wah, sing maune bar nyanyi-nyanyi niku wau Iwan Fals ya. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Ketika ada orang kayak Jefta itu omongannya pedas sekali. Jefta itu kalau ngomong suka menyakiti hatiku, begitu ya. Omongannya keras. Aku jadi males gabung dengan komunitas itu lagi. Sakit hati, kecewa, ya. Jefta omongannya sengak, ngoten nggih. Tingkae usil. Nah, gimana? Jiwa yang tentram tadi, ya, berubah seketika. Kedamaiannya yang dirasakan kemudian hilang karena perasaan tidak suka, kecewa, ya, tidak sesuai ekspektasi. Wah, ini komunitasnya. Jadi kira-kira hal-hal seperti itu sering kali terjadi di sekitar kita apa tidak Bapak Ibu? Sering terjadi ya? Betul apa betul? Oh betul. Lah ora ono pilihane ya. Ya betul, itu seringkali terjadi di kehidupan kita. Tetapi saya yakin
Bapak Ibu Saudara yang di sini nggak ada yang mengalami seperti itu, nggak ada yang suka sakit hati. Amin, amin, puji Tuhan ya. Apalagi di dalam sebuah komunitas gereja yang paling beresiko itu pengkhotbah. Pengkhotbah ini yang seringkali pendeta ini berkhotbah itu harus ekstra hati-hati. Kalau tidak, apa yang disampaikan menyakiti hati jemaat. Wah, misalkan Jefta khotbah menyakiti hati Pak Eriadi ketua majelis begitu ya. Wah, langsung Pak Eriadi sakit hati, marah-marah, benjing mboten jadwal khotbah. Wah, malah aneh kula seneng. itu mending ya kalau jemaat yang sakit hati terhadap pengkhotbahnya. Karena apa? Karena dirasanya khotbahnya itu menyindir dirinya. Dirasa khotbah itu seolah-olah kok kayak ini ya, ditujukan kepadaku ya, besok minggu nggak datang ibadah. Kira-kira ada yang seperti itu ya? Betul apa betul? Betul, ya betul. Tetapi di sini tidak ada. Amin, amin, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sakit hati, kecewa seperti itu memang sangat riskan. Sudah minggunya bolos ibadah, di pertemuan-pertemuan lain PA itu juga absen, nggak datang beribadah. Dan bahkan kalau di masa pandemi ini ya, ada channel YouTube ibadah online. Sopo sing khotbah sopo? Jefta. Alah Jefta buka gereja liya wae gitu ya. Karena apa? Ya Jefta omongane sengak kok. Nah begitu. Saudara kekasih Kristus, bicara tentang khotbah, penyampaian khotbah firman Tuhan kok sampai membuat sakit hati. Yang salah niku jane sing khotbah apa yang menangkat khotbahnya? Nah, ini saya tanya dulu sebelum kita masuk lebih dalam lagi. Sing salah sinten? Lah sapa Mas gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pengkhotbah ya, jadi pengkhotbah napa malih pendito gitu ya. Harus menjaga kemurnian hatinya. Harus menjaga kemurnian pikirannya, artinya jangan sampai baperan. Bahasa gaulnya baper, bawa perasaan, sehingga jika punya rasa tidak suka dengan orang lain, sedang tidak cocok dengan Pak Ketua Majelis karena di dalam rapat itu keras, berbeda pendapat, atau sedang tidak cocok dengan jemaat lain karena kemarin itu sedang gontok-gontokan, tetapi pada saat khotbah ketika bisa menjaga kemurnian, maka di dalam khotbahnya tersebut tetap menyampaikan firman Tuhan, tidak ada tendensi apapun, tidak ada motivasi lain selain menyampaikan firman Tuhan ya. Kalau tidak begitu, apa iya setiap khotbah kok mau marah-marah, setiap khotbah kok mau nyindir? Kan tidak. Jadi tidak khotbah malah curhat, nanti malah melampiaskan emosi. Itu jadinya kalau baper. Nah, begitupun juga dengan umat, dengan jemaat, dengan yang mendengarkan khotbah saat hadir dalam ibadah maupun persekutuan atau secara online. Datanglah sebagai manusia yang sedang menyadari posisinya ya, posisi kita sebagai orang yang penuh dosa, yang membutuhkan tuntunan dari Tuhan untuk hidup baru, hidup yang lebih baik. Karena siapa yang datang kepada Tuhan itu tidak ada orang yang suci, bersih, tetapi orang yang datang kepada Tuhan pasti merasa dirinya butuh pertolongan Tuhan ya. Dari sini kita diingatkan, jangan sampai kita semua itu seperti orang-orang Yahudi yang protes terhadap khotbahnya Yesus pada saat Yesus khotbah di rumah ibadat di Kapernaum. Di bacaan tadi kita boleh melihat bagaimana orang-orang Yahudi protes, menyampaikan, "Loh, ini perkataan Yesus ini keras sekali." Ya jelas keras. Ketika Yesus itu menegaskan
Ya kalau saya berimajinasi Yesus itu menyampaikannya seperti ini, kurang lebihnya, orang Yahudi, jadi orang itu jangan cuma memburu kesenangan duniawi saja, apalagi kesenangan itu menjerumuskan di dalam dosa. Jangan cuma kamu mencari komunitas yang menyenangkan dirimu saja, tetapi komunitas itu membawamu ke dalam dosa. Jagalah spiritualitasmu, jagalah spiritualitas di dalam hidupmu. Yesus menekankan kehidupan rohani itu juga penting supaya pada saat manusia mencukupi kebutuhan jasmaninya itu dengan cara yang benar. Oke, ini keras sekali firman Tuhan. Yesus menyampaikan secara tegas, lugas. Dan saat ini firman Tuhan yang kita renungkan bersama ini juga sangat keras untuk kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini pedang bermata dua, tidak hanya untuk umatnya tetapi juga untuk pengkhotbahnya. Ya. Sangat keras. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam bacaan tadi orang-orang Yahudi pada saat itu menangkap perkataan Yesus yang dengan tegas tadi mengingatkan, menangkapnya dengan emosi, ya. Pikiran yang keruh. Akhirnya mereka marah-marah, kecewa, sakit hati dengan Yesus dan pergi. Bayangkan ketika mereka membutuhkan Yesus, ketika apa yang mereka cari mereka dapatkan, mereka lapar, mereka butuh makan diberikan, Yesus memberikan makan 5.000 orang, ya. Yesus memberikan mujizat kesembuhan, mereka terus mengikuti Yesus. Ya, aku percaya Yesus, aku beriman kepada Yesus. Tetapi giliran Yesus mengingatkan mereka dengan keras, dengan tegas, yang muncul adalah kekecewaan. Yang muncul adalah sakit hati. Yesus sih nggak sesuai harapanku, nggak cocok ini, nggak cocok, wis pergi wae pulang. Itu yang dilakukan orang-orang Yahudi pada saat itu. Hanya Simon Petrus yang mewakili 12 murid Yesus, ya. Itu. Selain murid-murid yang lain tadi, hanya 12 murid diwakili Simon Petrus pada saat itu disebut di dalam Alkitab tidak pergi, tetap bertahan di situ. Mengapa? Karena Petrus melihat dan menyadari bahwa Yesus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di ayat yang ke-68 itu sangat jelas dikatakan, jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Itu yang dikatakan Petrus. Dan Petrus sangat yakin bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Di ayat 69. Petrus yakin Yesus yang kudus dari Allah. Ya, itu keyakinan Petrus. Di saat yang lain pergi, imannya Petrus itu tidak goyah. Di saat yang lain pergi karena mereka marah dan imannya goyah, sakit hati, Petrus justru semakin kuat imannya karena mau menerima firman Tuhan dengan hati dan pikiran yang terbuka. Hati dan pikiran yang terbuka. Dalam hal ini kehidupan rohani Petrus, iman Petrus dituntun Roh Kudus sehingga dia semakin kuat imannya untuk setia pada Yesus yang Petrus akui sebagai yang kudus dari Allah tadi. Firman Tuhan pada saat ini sekali lagi begitu keras, ya, tajam untuk kita mengingatkan saya dan saudara semuanya, apakah kehidupan rohani kita telah kita rawat dengan benar? Apakah kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik atau malah seperti orang Yahudi yang pada waktu itu marah-marah dan sakit hati pada Tuhan, dan saat ini pun ketika pengkhotbahnya dengan tegas, jelas, lugas seperti ini kemudian sakit hati dan besok minggu absen? Apakah ketika jemaat ini tidak seperti ekspektasi pengkhotbah, kemudian pengkhotbah besok lagi tidak mau dijadwal, tidak mau melayani? Ini mengingatkan kita semuanya,
firman Tuhan saat ini ya juga mengingatkan dengan keras melalui kondisi yang kita alami bersama. Jadi tidak hanya melalui bacaan firman Tuhan, tidak hanya melalui khotbah dan materi-materi firman yang lain, tetapi firman Tuhan itu pun juga nyata di dalam kehidupan kita melalui peristiwa yang boleh kita alami. Baik itu dari pandemi ini maupun pergumulan-pergumulan lain yang kita hadapi. Apakah kita menerima kondisi tersebut itu dengan memaknainya dengan baik, Bapak Ibu Saudara? Jika kita bisa dengan hati dan pikiran yang terbuka, maka kondisi pergumulan yang kita alami itu pun dapat kita maknai dengan baik. Tetapi kalau kita seperti orang-orang Yahudi, maka pergumulan yang berat akan membuat kita kecewa kepada Tuhan, akan mudah membuat kita kecewa kepada sesama kita, akan membuat kita mudah kecewa dengan komunitas kita. Ya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus? Ya. Saat ini marilah kita bersama menilik dalam hati pribadi lepas pribadi. Apakah kita masih menyimpan amarah, sakit hati, kecewa, benci, dendam pada sesama, atau malah dengan Tuhan? Kecewa dengan Tuhan. Ujiannya begitu berat Tuhan. Katanya Engkau Tuhan Maha Pengasih, tetapi kenapa penderitaan ini tidak segera berlalu? Apakah seperti itu? Kemudian mencari cara lain, mencari Tuhan lain, mencari komunitas lain. Ketika sudah sakit hati, mencari gereja lain. Apakah seperti itu? Jika masih, mari kita letakkan itu semua dan tinggalkan jauh-jauh. Biarlah setiap pergumulan, masa lalu, kekecewaan, sakit hati, akar kepahitan kepada sesama kita, kepada pasangan kita, kepada sahabat kita, kepada siapapun itu, bahkan kepada Tuhan, itu kita lepaskan, kita letakkan jauh-jauh, kita buang jauh-jauh, dan kita memurnikan diri kita. Ya, kita belajar seperti Petrus yang menerima kekudusan Allah dalam pribadi Yesus yang penuh kasih dan pengampunan, sehingga kehidupan spiritualitas kita ini pun juga terus bertumbuh dengan kasih dan pengampunan dari Yesus yang kita hidupi dalam kehidupan kita. Buka hati dan pikiran kita supaya firman Tuhan menghidupi kita. Jangan biarkan kemesraan antara kita satu dengan yang lain ini kemudian berlalu begitu saja. Ada sesuatu yang membuat kita kecewa, gereja menjadi pecah, gereja menjadi terbentuk banyak kelompok, ribut terus. Apakah kemesraan itu dirusak dengan hal-hal yang tidak penting? Jangan sampai. Jangan biarkan kemesraan itu berlalu, ya. Jangan sampai kemudian juga kemesraan antara kita dengan Tuhan itu juga berlalu begitu saja karena hati kita yang tidak kita murnikan. Berikan hidup kita pada tuntunan Tuhan, biarkan hati kita damai, jiwa kita tentram bersama Tuhan. Karena di dalam Tuhan Yesus kita dikuatkan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam saat teduh. Mengucap syukur kehadirat-Mu ya Bapa. Walaupun firman-Mu begitu keras, begitu tegas, mengingatkan kami pada saat ini bahwa kami
Di dalam upaya kami selalu mendekat kepada Tuhan, tidak pernah terluput dari dosa, dari celah. Untuk itu, ucapan syukur kami ini ingin kami haturkan dengan mengakui setiap dosa-dosa pelanggaran kami kepadamu. Sucikan hati kami Tuhan, sehingga kami dapat terus menjalin kemesraan dengan Engkau melalui sesama kami. Kami dapat membangun relasi yang baik ke arah yang positif, menjadi umat-Mu yang mewartakan kabar sukacita. Dan pada saat ini ya Bapa, kami pun juga ingin mengucap syukur dengan setiap kondisi kami pribadi lepas pribadi. Walaupun pergumulan yang kami alami begitu berat, Bapa melihat semua pergumulan kami, tetapi saat ini Engkau menguatkan kami, Engkau memampukan kami untuk melihat bahwa Tuhan sudah menyiapkan jalan bagi kami untuk kami lewati melalui firman Tuhan yang sudah kami terima. Dan kami mohon kepada Tuhan, kiranya Engkau selalu memampukan kami untuk kami tidak mudah marah, tidak mudah sakit hati dengan sesama kami, dengan sesama jemaat-Mu, dengan pasangan hidup kami, dengan orang-orang di sekitar kami. Singkirkan akar kepahitan yang masih ada di dalam diri kami ya Bapa. Jangan biarkan akar kepahitan itu menjadi gelap hidup kami dan menjerumuskan kami ke dalam maut yang kekal. Tetapi bawa kami ke dalam terang kerajaan-Mu, dan kiranya Roh Kudus-Mu yang akan selalu menerangi hati pikiran kami. Bapa, jika biar saat ini masa lalu masih menghantui kehidupan kami, jika masa lalu masih membawa petaka dalam keluarga kami, gereja kami, kehidupan pribadi kami, maka singkirkanlah. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami terpuruk, dan Engkau akan menguatkan kami, menopang kami di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Biarkan kami bersuka cita karena kehidupan bersama kami menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Dan pada saat ini, untuk setiap penyertaan Tuhan kami ingin mengucap syukur dan mewujudkan rasa syukur kami, salah satunya melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan pagi ini. Melalui persembahan yang sudah kami sisihkan, kami haturkan kepada Tuhan dengan kerendahan hati kami, dengan rendah diri kami menghadap Tuhan, menyerahkan persembahan ini. Kiranya Engkau berkenan menyucikan persembahan kami ini. Engkau berikan ketulusan di hati kami untuk memberikan persembahan ini, dan Engkau yang akan pakai persembahan ini sebagai sarana untuk memuliakan nama-Mu. Engkau juga yang akan urapi para majelis-Mu yang mengelola persembahan ini. Engkau berikan hikmat dari Tuhan, sehingga di dalam melaksanakan mandat dari Tuhan melalui jemaat-Mu yang di sini, mereka dapat mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan. Kami pun pada saat ini ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Bapa yang akan terus menyertai para pemimpin kami, dari presiden, wakil presiden, para menteri, sampai para pemimpin kami di jajaran yang bawah. Bapa yang akan sertai mereka, Bapa yang akan kuatkan mereka untuk teguh dalam iman mereka, sehingga di dalam kepemimpinan mereka, para pemimpin kami ini, mereka dapat membawa bangsa dan negara ini semakin baik menuju kepada jalan yang sudah Tuhan siapkan dan Tuhan kehendaki. Kami pun juga berdoa untuk gereja-Mu ya Bapa.
terutama Gereja Kristen Jawa Demak, dari induk sampai pepandan, dari pendeta, penatua, diaken, dan semua jemaat satu persatu, baik itu jemaat yang ada di sini maupun jemaat simpatisan, Bapa yang akan berkati mereka. Khususnya pada anak-anakmu yang saat ini, pagi hari ini hadir di tempat ini, Hamba-Mu ingin menyerahkan anak-anakmu ini ke dalam tangan kuasa-Mu, Bapa yang akan berkati mereka dengan Roh Kudus-Mu. Dan Bapa yang akan menopang mereka, menguatkan anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang pada saat ini beribadah di rumah. Bapa yang akan sertai kehidupan mereka, Bapa yang akan buka tingkap rezeki mereka, Bapa yang akan jaga kesehatan mereka, Bapa yang akan jaga kemesraan kehidupan mereka dengan-Mu. Begitupun juga dengan pasangan hidup dan sesama mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon penyertaan Tuhan untuk anak-anak-Mu ini. Bapa yang terkasih, kami pun juga ingin membawa kepada Tuhan anak-anak-Mu, dari anak kecil, anak sekolah minggu, remaja, pemuda. Bapa yang akan sertai mereka di dalam sekolah mereka. Bapa pakai mereka sehingga di dalam sekolah mereka dapat menuntut ilmu dengan baik, dan melalui sekolah mereka menjadi orang-orang yang penuh berkat dan menjadi berkat bagi sesama. Bagi anak-anak-Mu yang di dalam pergumulan pekerjaan, Bapa punya akan menyediakan pekerjaan yang terbaik untuk anak-anak-Mu. Bapa yang akan sediakan pekerjaan itu bagi mereka, dan melalui pekerjaannya nama Tuhan dipermuliakan. Bagi anak-anak-Mu yang dalam pergumulan mencari pasangan hidup, Bapa yang akan berkati mereka, Bapa tuntun mereka, dan Bapa tuntun pasangan hidupnya bertemu dengan anak-anak-Mu ini, sehingga mereka mendapatkan pasangan hidup pilihan Tuhan, dan mereka menjadi orang yang diberkati Tuhan. Kami pun juga ingin membawa setiap umat-Mu, khususnya yang pada saat ini dalam kelemahan raganya, para adioswo, Bapa yang akan jaga kesehatan mereka, ketenangan hatinya, kelonggaran pikirannya, Bapa yang akan terus sertai menopang orang tua kami di dalam kelemahan raga mereka. Begitupun juga saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ataupun di dalam masa pemulihan. Kami boleh mengingat Bapak Pendeta Emeritus Ketut Daud Ari Widodo beserta Ibu Istornatun, Bapak Rustam sekalian, Ibu Mustofiah Rahadi, Bapak Parno Cipto Adi, Ibu Parmiah di Bolobango, Mbah Suyat, Ibu Sarah Budi. Kiranya Bapa melawat mereka. Kami pun juga mengingat ada saudari kami terkasih Mbak Yunita Wahyudi. Bapa juga yang akan terus jaga mereka, anak-anak-Mu yang sakit maupun kondisi pemulihan ini. Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu akan selalu menuntun mereka untuk berupaya sebaik mungkin dengan spiritualitas yang mendorong mereka penuh semangat di dalam keterbatasannya untuk terus berjuang memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan kami mohonkan darah-Mu yang kudus, bilur-bilur darah-Mu yang suci yang akan menyembuhkan sakit penyakit mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami memohon ya Tuhan, Bapa sembuhkan, Bapak pulihkan kondisi mereka, sehingga di selain kesempatan boleh bersama-sama bersua dengan kami dengan penuh sukacita memuji nama Tuhan, menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh bersyukur ketika kami meyakini bahwa Engkau mendengarkan doa seruan kami dan Engkau sudah mengabulkan permintaan kami ini, dan kami ingin menyerahkan sepenuhnya doa syafaat kami ini. Kiranya Bapa yang akan menyempurnakan doa dan harapan kami ini, dan kiranya doa kami ini Tuhan izinkan untuk kami sempurnakan melalui doa yang sudah Tuhan Yesus Kristus ajarkan pada kami.
Bapa kami yang di sorga, kami lantunkan bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat dimohon berdiri. Saudara kekasih Kristus, kiranya firman yang kita terima bersama dapat menjadikan kita senantiasa kuat di dalam Tuhan. Dan dengan berdiri tegap, marilah kita perbarui iman kita melalui Kidung Jemaat nomor 280 bait 1 sampai 3. Aku percaya. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, jadi suci di dalamnya. Saudara kekasih Kristus, bawalah hatimu menengadah ke atas dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita
dan memberi kita semua damai sejahtera. Amin. Ku mau berjalan dengan juru selamatku.